Adakah di alam ini yang bergerak sendiri? Pasti izin Allah. Bener gak? Gak usah jauh-jauh lah. Ini bisa tumbuh sendiri gak? Matang sendiri gak mungkin. Maka Arafi bisa begini, itu pasti Allah yang buat. Antum bisa gabung ya, orang KPI ya. Itu semua Allah yang atur, nggak ada yang nggak diatur Allah. Cuma kadang kita ego, kita punya tabir di sini, penghijab, penghalang, sehingga kita tidak melihat peran Allah. Maka banyak orang seperti Korun ngomong. Jadi Nabi Musa punya murid namanya Korun. Korun ini dikasihlah amalan, dikasihlah tugas, berhasil menjadi orang yang tajir. Ketika murid-murid Nabi Musa yang lagi kere itu mau, murid-muridnya beliau kan miskin semua, dikejar-kejar sama Firaun, minta tolong sedikit saja kepada si Korun. Korun mengatakan, ini harta saya, kalian kan gak ada urusan. Saya yang capek kok kalian yang dapat. Gitu ngomong. Saya yang capek kok kalian yang dapat. Nah, ini gaya-gaya Korun. Jadi di dunia ini ada pewaris Nabi Musa, ada pewaris Korun. Nah, pilih yang mana? Ada pewaris Nabi Muhammad, ada pewaris Abu Jahal, Abu Lahab. Tinggal pilih aja. Kan semuanya kan alam berputar aja. Karakter manusia tuh begitu-gitu aja dari dulu. Makanya sekarang disebutlah harta Korun ini kan karena Allah murka, ditenggelamkan. Setiap kali orang dapat harta di dalam tanah disebut harta karun ya. Sebenarnya Korun itu nama yang sangat boleh disebut abadi juga tuh namanya. Baik. Jadi ihsan itu beribadah seakan memandangnya. Kayaknya nih masih sulit. Yaudah kita turun rate-nya. Maka Nabi turun rate-nya. Apa kata beliau? Jika engkau tidak merasa memandangnya, merasalah engkau sedang diliriknya, diawasinya. Ada CCTV? Ada. Kalau ada CCTV berani macam-macam nggak? Nggak berani. Nggak berani ya? Dulu kita ngurusin paspor sebelum ada CCTV. Ketusnya bukan main orangnya. Pas ada CCTV, saya udah telat 5 menit. Sini mas, saya bantuin. Nggak bayar malah. Nggak bayar tambahan maksudnya. CCTV itu belajar ihsan. Beribadah seakan diperhatikan Allah. Mungkin ini ilustrasinya masih jauh. Ilustrasi yang lebih mudah. Dulu pernah sekolah, ya kan? Terus diperhatiin sama guru killer. Gimana? Jadi ini gak salting apa? Grogi. Kalau dia lewat kita pura-pura sibuk lagi. Bener ya? Kayaknya lagi baca buku, padahal bukunya kebalik. Itu kejadian. Kenapa? Karena kita merasa diperhatikan guru. Sebenarnya bukan guru itu yang membuat kita takut, tapi karakter yang ada di dalamnya. Dia killer. Ada lagi guru yang sangat asik. Dia kalau datang kita juga sungkan, segan sama dia, tapi sungkannya sungkan cinta. Rasanya rindu kepadanya. Jadi kalau gurunya nggak datang kita rindu, tapi kalau guru yang pertama tadi, kalau nggak datang alhamdulillah. Ada perasaan lega gitu. Nah, ini namanya ihsan level 2. Ihsan level 2 itu merasa dilirik Allah. Kalau istilah Arabnya muraqabah. Istilah Arabnya. Ini ada 2 jenis. Dilirik karena jamaliyah Allah. Jamaliyah itu keindahan, kelembutan. Ada yang dilirik oleh tadi killer itu apa? Apa yang membuat kita takut sama dia? Karena di dalam dirinya ada karakter tegas, menakutkan. Dalam bahasa Arab, ketegasan itu disebut jalal. Jalaliyah. Kelembutan, keindahan disebut dengan jamal. Jamaliyah. Pernah jatuh cinta? Gimana mas? Seneng. Kalau kita lagi duduk nih, terus ada yang di sono merhatiin, gimana perasaannya? Senang itu. Dan bajunya dibagus-bagusin ya?
itu indikator orang mendapatkan ihsan. Jadi kita kalau dapat ihsan, kita bagus-bagusin apa yang bakal dipandang. Karena yang memandangnya makhluk fisik, maka yang kita baguskan fisik. Kalau Allah mandangnya apa? Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kalbumu. Saya baru betul-betul utuh belajar kalbu itu selama pandemi. Karena saya dapat guru yang unik. Guru yang kalau sebelumnya guru-guru saya rata-rata pakai serban, pakai kopiah, pakai gamis, pakai koko. Ini enggak. Ya, agak aneh lah ya. Abang udah ketemu Bang ya? Gimana? Unik gak? Unik. Beliau lah yang mengajarkan saya bagaimana memandang orang. Jangan pandang sisi fisiknya, pandanglah sisi rohaninya. Dan itu butuh kebeningan hati. Butuh kebeningan hati untuk memandang itu. Semenjak saat itu udah gak pernah lagi terlintas hal-hal yang negatif terhadap orang-orang, kecuali sesekali itu langsung saya tepis. Ya. Karena Allah mandangnya kolbu, wajah kolbu itu di make up dikit lah ya. Ya jangan cuma muka ini yang di make up. Ya. Di salon lah. Jangan hanya fisik yang di salon, tapi juga kolbu kita salon. Ya. Kalau kita mau ketemu orang, nyaman gak kalau badannya bau? Ya, maka harumkan si kolbunya. Keharuman kolbu itu dari tutur kata yang baik, akhlak yang baik. Jadi orang-orang yang harum itu dalam ilmu rohani, itu yang kata-katanya lembut, kata-katanya menyentuh, kata-katanya baik lah, kira-kira begitu. Ketemu gak orang berpenampilan soleh, kalau ngomong kasar, ketemu gak? Ketemu gak orang bajunya biasa aja, bahkan gembel, tapi kalau ngomong tentang hati, itu langsung menusuk ke dalam jiwa kita. Ada, saya banyak ketemu. Maka semenjak saat ini saya berharap teman-teman, kalau sudah merawat yang lahir badan ini, ayo kita merawat yang batin ini juga. Ya. Oh saya belum sanggup, yang ini aja belum beres. Justru karena yang zahir itu gak pernah bisa diberesin. Jadi jangan kemudian putus asa. Oh saya benerin amalan zahir dulu deh. Gak bakal bisa. Saya nih misalnya istighfarin mata saya sekarang, 1 jam lagi saya maksiat lagi. Lidah nih kita benerin, mungkin 5 menit lagi saya nyinggung orang lagi. Jadi jangan dari sini dibenerinnya dari dalam. Karena sumbernya di dalam. Bahasa Arab sumber itu sadar. Sadar, bahasa Arab dada ini disebut sadar. Ternyata dalam bahasa Indonesia disebut kesadaran. Jadi orang yang sadar dalam bahasa Melayu lama itu orang-orang yang sudah masuk ke dimensi kolbunya. Ya jadi gak usah terlalu berat juga mikirinnya. Justru ini sangat mudah. Karena kalau soleh secara fisik, ribet. Ya, saya aja ribet kalau soleh secara fisik. Yang mudah itu adalah kita kan sangat mengerti hati kita sendiri. Ya, nah, mulailah berdialog dengan hati. Nabi SAW mengatakan istafti kolbak. Mulailah tanya batinmu, kamu bahagia nggak dengan ini? Bukan senang loh ya, bahagia. Bahagia itu kenyamanan yang tidak ada batasnya.